Assalamualaikum class. So today we are going to talk about elliptical construction. Ini tidak terlalu rumit, ini sederhana saja. Elliptical construction itu kalau bahasa Indonesia kita memaknainya juga gitu. Dia fungsinya untuk mengombinasikan dua statement. Yang pertama kita bahas nanti positive statement, negative statements, atau opposite. Kita mulai dari yang positive statements dulu. Ini artinya juga ya. Misalnya kalau bahasa Indonesia, kamu suka makan, aku juga, kayak gitu aja sih sebenarnya. Kita bisa pakai to, bisa pakai so. Polanya sedikit berbeda antara to dan so. Ketika kita mau pakai to, kita cukup pakai subject verb to. Tapi kalau kita pakai so, verb dulu baru subject. Tapi verbnya di sini bukan literal verb. Verbnya kita pakai kata bantu. Apa aja tuh? Misal di sini kata bantu auxiliary ya. Verb ada berapa aja? Kalau verb 1 kita pakainya do atau does. Kalau misalnya di situnya pakai verb 2, depannya pakai verb 2, kita pakainya did. Kalau di depannya itu ada auxiliary itu apa aja? Misal ada have atau ada model atau ada to be. Belakangnya juga sama. Di sini juga pakai auxiliary, di sini model juga pakai model, to be juga pakai to be. Gitu aja sih sebenarnya, nggak terlalu ribet. Kita coba contoh kalimatnya ya. Misal di sini kita punya kalimat and likes soto. And likes soto. Kalau kita gabungkan, aku juga suka. And kalau pakai to, I do to. Oke, coba perhatikan di sini. And di sini subjeknya, likes di sini kita pakai verb one karena subjeknya and, kita pakai s di situ ya. Kemudian yang dibandingkan di sini ada I kan nggak mungkin pakai does, I kan pakai do karena verb 1 do atau does. I pakainya do, jadi jawabannya kalimat berikutnya I do too. Kalau misalnya kita mau pakai so juga boleh. Di sini jadinya and so do I, kita balik gitu. Ketika kalimat ini kita nggak pakainya do, misalnya di sini pakai verb 2, and liked soto and I did too gitu. Jadi yang kita pakai di belakang ini cuma auxiliary-nya aja. Misal di depan di sini I have gone, aku udah pergi to Bali. Misal kayak gini, berarti and Tom juga. Kalau pakai to berarti and Tom has to. Ini have verb 3 perfect ya, belakangnya juga perfect gitu. Kalau misalnya yang bawah pakai so, and so has Tom. Udah gini aja. Jadi kalau pakai to subject verb to, kalau pakai so verb subject, kita balik gitu. Jadi polanya ada ini ya ketika kita ngomongin positif. Dah. Yang positif kita bisa pakai to sama so. Kemudian yang kedua, untuk statement yang negatif, sama-sama negatif, kita bisa pakai either atau neither. Oke. Hati-hati sama ungkapan negatif ya. Kalau negatif itu nggak harus pakai not. Kadang kita ada beberapa ungkapan di sini seperti no, barely, hardly, only, itu juga termasuk negatif. Jadi ketika ketemu sama mereka, nanti yang ngikutin juga sama-sama negatif. Misalnya kita pakai yang ada notnya dulu ya, kita belum pakai yang ada di situ. Kalau either pakainya sama kayak to, kalau neither sama kayak so, dibalik. Langsung saja contoh kalimatnya di sini. Misal kita punya kalimat I am not a president. I'm not a president. Kamu juga bukan. And kalau kita pakai either, you are either. Di sini pakai to be, di sini juga pakai to be.
To be-nya sama-sama present, tergantung subjeknya dia pakai apa. Kalau you, are, he, is, she, is, seperti itu. Kemudian kalau kita pakai neither gimana? Kalau kita pakai neither boleh, tapi sorry, ini saya salah kurang note-nya. Kalau pakai either kita pakai not ya, sama-sama negatif. You are not, either sama-sama negatif. Kalau pakai neither baru kita pakainya and neither, verb dulu, are you. Kita nggak perlu tambahkan not lagi karena neither udah singkatan dari not either. Kalau di depan dibalik verb dulu baru subject. Ini ketika kita pakai to be. Ketika kita pakai auxiliary, misal di sini ada Jake nggak pernah nangis, cries. Jack never cries. Dan Tom juga nggak pernah, karena never di sini meskipun nggak ada not-nya, never ini ungkapan negatif, jadi belakangnya juga kita pakainya and Tom doesn't either. Kok bisa di sini pakai doesn't miss-nya? Karena di sini cries, ini kan verb 1. Jadi kata bantunya kalau verb 1 tadi pakainya do atau does. Karena di sini subjeknya Tom, kita pakainya yang does gitu. Jadi Tom doesn't either. Kalau pakai neither ya tinggal dibalik aja. And neither, verbnya tetap kita pakai does ya. And neither does Tom. Kita nggak perlu pakai not lagi karena ada neither di sini. Oke. Itu untuk yang negatif. Tadi udah positif, udah negatif. Sekarang kita ke kalimat yang opposite. Opposite itu yang berlawanan. Kita cukup pakai but aja. Misal di sini contoh kalimatnya kita pakai contoh yang di atas aja ya. Di situ kalimatnya negatif dulu. Misalnya di sini Jack nggak pernah nangis, never cries. Di sini and but ya, tapi aku nggak pernah. Jack nggak pernah nangis, tapi aku pernah gitu. But I do, gini. Udah, kalau ini cuma satu aja, kita pakainya but aja. Atau contoh lain, misalnya I went to Bali, aku pergi ke Bali, tapi kakakku enggak. But my sister didn't. Kenapa pakai didn't? Karena di sini when-nya pakai verb 2, berarti di sini juga pakainya verb 2 gitu. Auxiliary yang verb 2. Kita pakai yang di sini ya. Jadi nggak perlu mengungkapkan verbnya lagi, kita cukup pakai kata bantunya aja. Pakai do, does, did. Kalau depannya to be, belakangnya juga to be. To be-nya tergantung apa ya. To be ada banyak, am, is, are, was, were, been itu. Kalau ada model juga ikut modelnya apa. Udah gitu aja. Kita coba latihan soalnya sedikit. Misal di sini ada yesterday I told her to take a rest. Di sini pas. Di sininya pakai verb 2. Told itu verb 2, berarti nanti kita pakainya did. Yang head jelas salah. Karena di sini semuanya pakai so, tadi kalau so dibalik ya, verb dulu baru subjek. Jadi jawabannya adalah yang B. So did I gitu. Kita lanjut lagi di sini yang nomor 4 coba. My parents love to spend holiday in Bali. My parents love to spend holiday in Bali and, nah berarti dia positif. Kalau positif kita nggak mungkin pakai neither. Oke. So does I kita nggak pakai does, I pakainya do. So I like kita nggak pakai like. Untuk also ini jelas salah ya, jawabannya adalah yang delta gitu. Kita coba yang negatif. Di sini ada contoh kalimatnya, Dinda didn't like our roommate. Dinda nggak suka teman sekamar kita. And aku juga nggak suka. Di sini pakai did, jelas belakangnya pakai did. Yang don't ini salah. Oke, karena dia negatif nggak mungkin pakai also. Nah, dua-duanya pakai neither nih. Kalau neither kan dibalik, jadi did dulu baru I, jawabannya yang Charlie gitu. Oke. Itu untuk yang negatif. Kemudian untuk yang yang kontras. Kalau yang kontras ini positif sama negatif ya.
Di sini ada contohnya yang nomor 15. She hardly remember me anymore. Nah, hati-hati sama hardly di sini. Hardly ini ungkapannya negatif. Oke, kalau di sininya n nanti harus sama-sama negatif. Di sini nggak ada yang n, adanya karena nggak ada n, so sama neither sama ini salah ya, adanya but. Karena di sini negatif, kalau kita pakai but belakangnya positif. Lagian di sininya ada can. Di sini pakai can, jadi belakangnya juga harus pakai can. Jawabannya adalah yang delta. Udah gitu. Dah, untuk exercise-nya silakan dibuka di link di e-learning ya. Tinggal tulis aja multiple choice-nya yang benar yang mana di titik-titiknya. Okay, I think that's all. If there is something unclear, you can text me anytime. Okay, that's all I think. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.